Halo. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Pak Joseph Sanusi Chong. Beliau adalah Presiden Director dari Alam Sutra, ya. Jadi CEO ASRI. Sebelumnya teman-teman, saya mau update dulu buat market hari ini ya, dan juga market besok gimana. Halo semuanya, selamat malam. Ada Eka Cipta G, Arista Cuti, Faika Reza. Selamat malam semuanya. Sebelum saya mulai live malam hari ini, disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita bahas malam hari ini semuanya sifatnya edukasi, tidak ada perintah beli dan jual. Dan kalau misalkan ada saham-saham yang dibahas, semua itu sifatnya adalah edukasi ya. Jadi kalau ada saham-saham yang dibahas, teman-teman review-review lagi dulu sebelum melakukan transaksi ya. Oke. Kita review IHSG dulu ya teman-teman. IHSG dalam jangka pendek ini masih sideways, range sideways-nya masih sama sebenarnya di antara range 5925 sampai 6100. Dan 3 hari ini juga sideways-nya sangat sempit sekali. Jadi nggak naik banyak dan juga nggak turun dalam gitu. Doja Funds M-Trade cuan terus ya. Beberapa hari ini ada banyak profit taking lah ya. Ada satu cut loss di Wood gitu. LPPF kita profit taking. Mana ada LPPF nyangkut? Ya kita ada profit taking. Tadi untuk LPPF kita masuk ke hari kemarin dan hari ini profit taking. Oke, saya update beberapa saham dulu sebelum nanti kita akan ngobrol dengan Pak Joseph Sanusi Chong dari Alam Sutra. Ada beberapa sentimen hari ini. Yang pertama adalah lembaga pemeringkat Standard & Poor S&P. Campur berantakan dibahas ya ampun. Lembaga pemeringkat Standard & Poor S&P Sovereign Credit Rating ini mempertahankan rating atau tingkat hutang Indonesia pada level BBB atau investment grade. Jadi dinilai cukup baik ya. Jadi tetap dipertahankan meskipun perekonomian belum membaik cepat gitu. Terus kemudian ada juga sentimen dari Amerika di mana Joe Biden mengupayakan kenaikan pajak atas capital gain jadi 39,6% bagi orang Amerika yang penghasilannya lebih dari 1 juta. Nah, kebijakan ini nanti dampaknya apa? Dampaknya akan lebih positif untuk emerging market karena bisa berpotensi untuk membawa capital inflow atau investasi ke emerging market negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Oke, terus ada sentimen positif lagi datang dari Eropa, di mana Eropa tuh sempat menerapkan lockdown yang lumayan ketat. Saat ini udah mulai dilonggarkan ya. Di Perancis sendiri sekolah sudah mulai dibuka Senin depan gitu. Jadi mobilitas publik yang dibatasi 10 km di lingkungan sekitar itu juga sudah mulai akan berakhir pada 3 Mei nanti. Nah, yang menarik, permintaan terhadap bahan bakar ini juga membaik-baik di Eropa dan juga di Amerika. Kalau kita perhatikan permintaan bahan bakar di Amerika itu sudah mulai recover untuk permintaan bensin dan solar. Bensin itu udah mulai recover 93% dan solar udah balik 100% dari tingkat sebelum pandemi. Nah, jadi ini satu hal yang sangat bagus sekali teman-teman. Kalau kita lihat perekonomian di dunia sudah mulai recover dan hopefully di Indonesia juga. Nah, dari sini kita bisa melihat akan adanya potensi peningkatan demand terhadap minyak global. Saat ini harga minyak mentah global itu lagi sideways juga di area support tapi masih sideways gitu dan ada potensi untuk rebound dalam jangka menengah. Untuk M-Trade sendiri saat ini kita juga ada, saya cek ya, Medco ya, ada Medco juga, tapi ini untuk portfolio jangka pendek, swing trading aja, dan kita akan profit taking kalau Medco ini naik di beberapa hari ini.
sentimen positif dari dalam negeri apa? Kalau sentimen positif dari dalam negeri ini dari pemerintah. Pemerintah mendorong konsumsi ini selain dengan pencairan THR buat PNS juga akan melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos ya. Nah, berbagai bansos yang dipercepat penyalurannya itu ada program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai BPNT, dan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Ya, dan meskipun ada larangan mudik, pemerintah juga akan mengkampanyekan saling kirim bingkisan nih pada hari belanja online nasional atau Harbolnas nanti. Jadi diharapkan dengan stimulus-stimulus ini bisa mendorong perekonomian, mendorong konsumsi masyarakat. Oke, MLPL cocoknya untuk jangka berapa lama? Itu untuk trading aja gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang lagi masih terawih ya, malam hari ini saya nge-live-nya kan nggak lama juga. Nanti kalau misalkan ketinggalan saham-saham yang saya bahas bisa ditonton lagi ya nanti ya. Oke, saya akan invite Pak Joseph Sanusi Chong dari Alam Sutra, CEO dari Alam Sutra. Dan setelah nanti bersama Pak Joseph, saya akan bahas beberapa saham yang lain lagi, yaitu ada saham Raja, ESA, kemudian Akra, ada BBTN, kemudian BCA, dan juga BTPS. Ya, jadi ada beberapa yang saya akan bahas setelah saya ngobrol dengan CEO dari Alam Sutra. Komentar saya matikan dulu. Saya akan invite Pak Joseph Sanusi Chong. LV Official. Selamat malam Pak Joseph. Selamat malam, selamat malam. Ya, sebelumnya. Ini live ya, maksudnya banyak pihak yang turut hadir. Iya, benar Pak Joseph. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Pak Joseph yang sudah menyempatkan waktu buat ngobrol bersama dengan kita dan juga update sektor properti pastinya dan juga perekonomian. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita ngobrol bersama dengan Pak Joseph Sanusi Chong. Kita disclaimer dulu bahwa kita ngobrol dengan emiten Alam Sutra ini sifatnya supaya teman-teman bisa mengenal manajemen perusahaan lebih jauh lagi dan juga tahu prospek sektor properti itu gimana. Nah, Pak Joseph, sebelum kita ngobrol secara khusus tentang Alam Sutra nih ya, kita mau tahu dari Pak Joseph sendiri kalau untuk view ekonomi ke depan itu gimana sih buat Indonesia khususnya, dan nanti mungkin setelah itu bisa dijelaskan buat sektor properti gimana. Oh, ya, terima kasih. Mungkin pertama-tama teman-teman yang saya hormati, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya juga berterima kasih kepada Ellen yang telah invite saya untuk acara ini. Saya sebenarnya berharap ya setelah acara ini mungkin teman-teman bisa lebih memahami industri real estate dan properti ya pada umumnya dan Alam Sutra pada khususnya. Syukur-syukur ini bisa menjadi panduan bagi teman-teman yang suka berinvestasi. Sebenarnya saya pribadi sudah bekerja di industri ini 30 tahunan, ya, sehingga saya karena begitu lama juga terbentuk pemahaman dan opini yang saya akan coba share di sini. Tapi ini juga seperti disclaimer ya, teman-teman tentu jangan percaya saya 100%, saya bisa salah juga gitu. Jadi tetap harus kritis dan teliti, mendengar juga pendapat-pendapat lain, sehingga kalau berinvestasi ya bisa sukses gitu. Saya melihat ekonomi Indonesia saat ini ya akibat COVID memang cukup rentan. Ya. Kita melihat COVID udah berlangsung 1 tahunan ya dari Maret sampai sekarang. Sekarang kelihatannya good news-nya adalah COVID-nya udah mulai reda. Ya, tapi kekhawatiran itu masih tetap besar ya. Maksudnya kita melihat India begitu parah yang kena COVID sampai spike up so much ya.
mungkin kabarnya udah 300-an ribu per hari, jadi luar biasa. Sebenarnya mengapa COVID ini parah ya? Kalau ada COVID itu banyak perusahaan tidak bisa berfungsi di skala normal. Jadi mereka itu sedikit mengurangi aktivitas. Nah, akibatnya kan penjualan, penerimaan semua bisa berkurang. Dan kalau ini udah berlangsung sekian lama, bisa bayangi perusahaan itu jadi weaken gitu, jadi lemah. Cash flow-nya udah mulai menipis. Gitu. Nah, kalau makin lama lagi, ya perusahaan-perusahaan besar itu mungkin juga akan menghadapi masalah, terutama kalau yang mempunyai hutang besar ya. Jadi itu masalah itu akan di depan mata. Tapi kalau kita lihat performa pemerintah di kuartal pertama, kelihatannya sih angka-angkanya semua membaik. Jadi ya mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda positif untuk kedepannya gitu. Oke, oke, oke. Nah, kalau Pak Joseph sendiri ngelihat sektor apa sih yang sebenarnya paling terpukul dan sektor apa yang paling cepat recover saat ini? Saya rasa konsumsi makanan mungkin itu yang agak-agak agak tetap bisa bertahan karena itu memang kebutuhan pokok sekali ya. Jadi tiap orang juga tetap membutuhkan ya sektor-sektor di di uh, pengobatan ya itu rumah sakit segala macam itu mungkin bisa perform baik. Kemudian industri farmasi segala macam ya karena dengan kondisi ini pasti orang lebih hati-hati banyak konsumsi suplemen mungkin juga obat-obat jadi uh, industri itu akan lebih baik. Nah industri yang di luar itu misalnya yang dianggap kebutuhannya bisa ditunda termasuk properti ya mungkin lebih riskan apalagi properti ini memang ya banyak perusahaannya juga hutangnya cukup besar ya. Jadi mereka akan lebih berat menghadapi ini. Uh, Gimana? Ya, boleh ya, Pak, sorry. ya. Jadi memang ini susah susah ditebak ya. Tapi ini adalah kejadian yang belum pernah terjadi. Ini juga kejadian yang mengubah cara kita bekerja, mengubah cara kita uh, uh, cara perusahaan uh, menjual misalnya. Nah, dengan adanya COVID ini, Alam Sutra tiba-tiba harus switching ya dari biasanya melakukan kegiatan yang massal, besar-besaran, peluncuran produk, tiba-tiba kita harus lakukannya secara online. Nah, sehingga skala penjualan langsung menurun. Karena kalau dilakukannya secara massal, itu kadang-kadang uh, terjadi sentimen saling menguatkan ya, karena banyak orang beli, semua jadi ingin beli gitu. Nah, ketika kita lakukan secara online, hal ini tidak begitu terasa. Nah, kita masih terus berusaha mencari ya jalan-jalan caranya bagaimana supaya uh, penjualan secara online ini pelan-pelan bisa menjadi uh, metode penjualan yang bisa diterima oleh banyak orang. Oke. Uh, ya, Iya, Pak Joseph, kalau kita ngelihat kebijakan dari pemerintah seperti adanya keringanan LTV, terus kemudian ya ada keringanan DP, terus kemudian suku bunga yang sekarang juga masih cukup rendah dipertahankan di angka 3,5% oleh Bank Indonesia. Apakah itu menjadi satu sentimen yang positif buat sektor properti dan seberapa besar pengaruhnya? ya memang menurut saya properti ini kalau kita ingin memahaminya ya kita harus tahu karakteristiknya. Karakteristiknya itu ada beberapa yang penting-penting. Ya, kalau kita bisa mendalami dan mengerti karakteristik ini, sebenarnya industri ini gampang dimengerti. Jadi misalnya ya menurut saya uh,
menurut saya industri ini sangat dipengaruhi oleh demand and supply. Ya, jadi sisi demand itu biasanya bisa diciptakan atau didorong oleh uh, tingkat suku bunga. Kalau sekarang kan rendah sekali, itu positif. Ya, kemudian kalau ada pertumbuhan ekonomi, demand juga nambah. Ya, Hmm. kalau ada pembentukan keluarga lebih banyak atau populasi nambah atau urbanisasi, demand juga nambah. Nah, kemudian kalau tersedianya apa namanya? Tersedianya KPR, KPA itu demand juga nambah. Jadi saat ini kalau kita lihat banyak yang positif dari situ. Ya, uh, kalau dari sisi supply, supply itu biasanya datangnya dari secondary market, orang mau menjual atau uh, produk baru yang dibikin oleh developer. Jadi itu akan mendorong juga supply-nya jadi banyak. Kalau kondisinya baik, biasanya supply-nya meningkat. Nah, kalau kondisi seperti sekarang krisis, supply yang meningkat itu cenderung dari secondary market. Karena apa? Tiba-tiba banyak orang butuh uang, Benar. gitu. Ingin menjual propertinya. Dan biasanya yang BU ini rela menjual propertinya dengan harga diskon 10-20%, mereka masih mau terima. Nah, anehnya di industri ini ada istilahnya apa ya? Stickiness of the price gitu. Jadi kalau kita udah merasa tanah saya atau rumah saya pantasnya harga segini, kalau diskon terlalu banyak kita nggak mau jual. Jadi kita selalu akan hang on ke harga itu supaya terjual di level itu. Jadi biasanya orang ya uh, akibat sifat ini uh, fluktuasi harganya nggak begitu tinggi, jadi cukup stabil. Nah, kemudian kita lihat saat ini ya akibat krisis ya ternyata pemerintah ya memang step in ya. Di industri ini mungkin pemerintah paling banyak step in. Kalau lagi bubble juga step in, lagi krisis juga step in. Nah, memang saat ini karena krisis banyak sekali insentif dan stimulus package ya yang diberikan. Salah satu ya PPN yang ditanggung pemerintah ini. Menurut saya PPN ini uh, memberikan satu apa ya stimulus yang cukup efektif ya. Jadi bagi mereka yang ada kebutuhan rumah sebenarnya timing untuk beli ya saat ini karena bisa irit PPN-nya gitu. Jadi kayak Kemudian ya, saham juga ya sekarang diskon. Oke, gimana Pak? Boleh dilanjutkan? ya kemudian ada hal lagi yang saya pikir uh, teman-teman mungkin harus mengerti ya. Di industri kami ini sisi supply-nya itu ya itu lead time to delivery ya itu sangat panjang. Maksudnya lead time to delivery gini, misalnya saya developer ya, saya mau bikin uh, perumahan atau apartemen. Masa desain dan perizinan mungkin udah habis 1,5 tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, gitu. Setelah itu masa konstruksi 2-3 tahun. Jadi dari barang itu kita mikir mau kita adakan sampai barang itu benar-benar bisa di hand over ya diserah terimakan ke pelanggan itu bisa 4-5 tahun. Kalau Hmm. rumah mungkin sedikit lebih cepat, mungkin 3 tahun udah sampai ke tangan pelanggan. Nah, sehingga ini nanti memberikan ciri-ciri apa ya sifat khusus ke industri ini. Kemudian juga ya kita harus sadari bahwa uh, properti itu sangat location sensitif. Location sensitif artinya value-nya tergantung location ya. Kemudian ada hal yang kadang-kadang orang nggak sadari. Industri ini juga very local, maksudnya kadang-kadang bisa di Bekasi, ini ngomong Jakarta ya, di Bekasi lagi laku banget gitu, tapi Serpong sepi gitu, atau di Serpong lagi laku banget, tapi misalnya di Jakarta Selatan sepi. Jadi apa namanya very local. Kadang-kadang di kota ini laku, di kota ini enggak gitu. Nah itu juga sebenarnya hal-hal yang kalau kita mengerti kita bisa membaca gitu. Uh, Terus satu lagi ya hal yang sangat kami sadari adalah pembelian properti terutama rumah apartemen ya.
apalagi bagi orang yang pertama kali membeli, ini merupakan investasi yang jangan-jangan investasi yang sangat besar bagi banyak orang. Ya, saya pribadi merasakan ketika beli rumah pertama juga kayaknya setengah mati gitu. Jadi selalu dananya nggak cukup. Tapi hari ini ya dengan kondisi banyak stimulus package ya, pembelian ini kita bisa lakukan dengan leverage. Artinya saya cuma keluar modal 20%, 80% ditanggung oleh KPR kan. Jadi saya pinjam duit. Saya nggak tahu kalau di saham bisa pinjam duit untuk beli nggak. Mungkin juga bisa ya di Tidak, tempat-tempat tertentu. baiknya jangan kalau di saham ya. Oh, Bahaya. bahaya ya. Karena Yang lebih memang saham itu fast pace ya, maksudnya betul. bergeraknya cepat. Jadi ya kalau pinjam duit sedikit lengah, mungkin nggak keburu, jualnya juga nggak keburu. Nah, kalau properti dia stabil, nggak begitu volatile. Dia lebih lebih apa? Stabil, harga juga susah naik banyak, susah turun banyak. Sehingga kalau pinjam duit ketika tingkat suku bunga seperti hari ini ya, saya lihat banyak bank bunganya saya nggak pernah enjoy lah di kehidupan saya dulu. Saya pertama kali cicil rumah itu bunganya 20%. Gila saat itu. Hari ini ada yang di bawah 5%. Jadi menurut saya udah di bawah 5% masih bisa diikat fix untuk 5 tahun. Jadi wah istimewa sekali hari ini. Karena memang pemerintah juga menyadari ya properti ini kan uh, banyak komponen lokal. Kalau propertinya maju, oh produsen pintu jadi maju, produsen kaca maju, aluminium maju, semua maju gitu. Jadi banyak yang akan ikut. Jadi ya mungkin atas dasar itu pemerintah juga memberikan banyak perhatian untuk menggelorakan, ya, meramaikan properti. Nah, terakhir yang saya lihat karakteristik yang penting ya dari pengalaman saya, menurut saya properti itu whole value, maksudnya nilai yang kita tanamkan di properti itu biasanya nggak hilang, ya dia nggak bisa jadi nol lah, udah pasti nggak akan jadi nol, selalu masih ada value sisa yang cukup tinggi, dan kalau kita memilihnya dengan benar ya malah itu menjadi apa ya, menjadi uh, apa istilahnya, menjadi hedge, ngomongnya gimana, hedge itu kayak asuransi terhadap inflasi. I see. Jadi boleh tanya banyak orang ya, ya kalau saya juga ngalami sendiri, dia beli rumah pertama, mungkin dia keep sampai hari ini 20 tahun, ya toh. Nah, apakah dia merasa rugi? Biasanya nggak rugi, setidak-tidaknya juga memberikan return 10% atau 15% ya, karena tiap tahun ada inflasi. Dan inflasi ini menyebabkan rumah-rumah itu kalau kita bangun baru, dia itu akan apa namanya? Akan lebih mahal. Jadi otomatis harga jualnya kan juga harus naik. Ya toh. Jadi ya kalau harganya jualnya naik ya kita terbawa, kita yang udah membeli itu harga aset kita juga naik. Jadi akibatnya nilai yang saya tanamkan itu terjaga gitu. Jadi padahal rumah itu udah saya huni, saya pakai, saya sewakan untuk cari duit dan sebagainya, tapi tetap uh, di samping manfaat itu udah saya nikmati, harganya bertahan dan kadang-kadang malah bisa naik. Nah, Oke. akibat sifat-sifat ini ya, akibat sifat-sifat ini, itu industri properti itu sebenarnya ada siklus, dan siklus ini business cycle di properti ini nggak bisa dihindari. Ini siklusnya bisa self correcting. Jadi kalau kita apa namanya melihat lebih mendalam ya, dan ini mungkin penting bagi teman-teman yang berinvestasi ya. Misalnya saat ini ekonomi krisis karena pandemi ya, sehingga supply di pasar kalau kita lihat apartemen ya itu banyak, karena apa? Sebelumnya booming, rame-rame bangun, habis bangun supply-nya banyak sekali ya. Nah, kemudian sekarang ada krisis, orang BU semua, banyak yang mau jual, pingin jual secepatnya, harga kalau bisa turun nggak apa-apa, tapi karena krisis demand juga rendah. Hmm. Nah, demand rendah,
sehingga rumah jadi susah laku, harga turun gitu. Nah, kalau parah bisa jadi property crash Nah, ya, dan terjadi price correction kalau hmm, parah. Nah, sekarang developer juga karena kondisi ini ya stop pembangunan lah untuk sementara gitu. Atau jangan jangan bangun banyak-banyak nanti nggak laku gitu, repot gitu. Nah, pemerintah karena kondisi ini juga khawatir kan, sehingga muncul berbagai insentif ini, PPN lah, atau tingkat suku bunga tuh tolong diturunkan ya. Tapi itu sebenarnya baik untuk semua industri. Ya, kemudian kalau di industri kami properti ini kan apa namanya kalau bisa DP 0%. Tapi sebenarnya saya pribadi nggak anjurkan orang beli properti dengan DP 0%. Menurut saya not smart. Ya, belinya harus dengan equity yang cukup karena itu beresiko. Jadi hmm, uh, di kondisi ini mungkin hanya sisa beberapa orang yang nekat atau dia mungkin sangat cerdas, saya nggak tahu. Nah, mereka itu diam-diam memburu properti yang punya high value. Ya, dia tunggu timing yang tepat. Kalau bisa beli dengan upside gitu. Maksudnya properti yang pantasnya 100 rupiah, ya saya belinya 70 gitu. Udah diskon banyak. Habis beli udah untung gitu upside-nya. Nah, itu mungkin terjadi ya untuk segelintir orang. Kemudian memang properti ini rumah, apartemen juga kebutuhan pokok. Ada orang nggak bisa tunda, udah menikah, ya tahu udah butuh, jadi dia otomatis harus beli. Ya, hmm. nah kalau yang udah punya rumah dia bisa tunda. Oh nggak usah gedein rumah saya dulu lah, nggak usah upgrade, ya toh nggak usah beli yang lebih besar karena kondisi COVID ya, saya bisa tunda. Tapi yang nggak butuh mereka tetap beli. Nah lama kelamaan oversupply inventory ini akan mulai terkonsumsi oleh demand-demand yang ada, ya sehingga pelan-pelan ini oversupply-nya mulai terkoreksi dan menjadi berkurang gitu. Nah setelah itu kalau misalnya ya ekonomi mulai membaik, ya biasanya kalau ekonomi mulai membaik, pent up demand ya orang yang tadinya mau beli tunda-tunda-tunda itu mulai masuk pasar dan itu akan masuknya mungkin cepat mereka mau beli sebelum harga naik gitu. Nah itu akan mengenerate banyak penjualan sih. Jadi kalau ini kondisi COVID membaik, properti mungkin akan terjadi ya saya nggak bisa ngomong rush ya, tapi pasti banyak yang akan coba membeli gitu karena dirasakan udah tenang gitu. Kita yang harus investasi investasi. Nah, tapi pada saat demand ini tumbuh, sebenarnya mungkin developer belum sempat apa namanya belum sempat bangun rumah baru. Mereka baru wah udah bagus ya. Saya udah mau mulai jualan lagi. Nah, kembali lead time-nya kan panjang tuh, gitu. Dari sekarang mau jual bisa 3 tahun, 4 tahun baru baru ready rumahnya gitu. Nah, akibat lead time yang panjang ini apa yang terjadi? Itu harga propertinya ya karena banyak yang ngejar, demand-nya banyak, permintaan banyak, supply kurang, ya harga merangkak naik gitu. Merangkak naik, merangkak naik, merangkak naik. Ya, dan anehnya memang manusia mungkin ya irasional ya. Kalau harga semakin naik, animo belinya juga semakin besar. Kita kadang-kadang juga nggak ngerti. Itu Kalau juga lagi, saham. Jadi kalau di saham apapun sih sebenarnya kalau saya perhatikan saham kripto, properti kayaknya orang-orang tuh secara psikologis mereka FOMO ya Pak ya, fear of missing out gitu. Jadi ketika oh, kurang murahnya, mungkin waktunya untuk investasi banyak orang yang takut juga gitu. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi teman-teman yang baru bergabung, yang baru selesai terawih, mungkin baru bergabung, saya mau perkenalkan ulang. Saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Joseph Sanusi Chong. Beliau adalah CEO dari Alam Sutra ya, dari Alam Sutra atau dengan kode sahamnya ASRI. Nah, Pak Joseph tadi saya wrap up dikit ya teman-teman ya. Pak Joseph ada jelasin tentang perekonomian dan juga
kondisi sektor properti dengan segala plus minusnya diceritakan dengan sangat jujur sekali. Ya, saya sendiri surprise ya Pak Yosef, ceritanya tuh sangat-sangat gamblang, sangat detail dan sangat jujur, plus minus semuanya, upside and downside-nya nggak ditutupin gitu. Pak Yosef, mungkin kalau secara khusus kita ngelihat Alam Sutra sendiri saat ini apa aja yang sedang dilakukan, terus kemudian ada apa aja perumahan mungkin atau apa aja yang baru dirilis atau gimana, plan ke depan gimana? Ya memang kalau kita lihat tahun lalu ya, tahun lalu merupakan tahun yang mungkin paling jelek dalam sejarah Alam Sutra karena COVID menyebabkan kegiatan berkurang sekali, kemudian terjadi lagi pembatasan sosial, ya sehingga kita merevisi target marketing sales awal ya menjadi 2,5 triliun. Tapi kita juga heran ya di akhir tahun ternyata realisasinya 2,8 triliun. Jadi padahal penjualannya lewat internet gitu. Kelihatannya apakah pasar masih belum me, me, apa ya realize yang menyadari tingkat gawatnya COVID kali ya. Jadi masih awal-awalnya masih beli mungkin ya. Nah, uh, tahun ini karena tahun lalu performance-nya cukup baik, tahun ini kita targetnya 3,2, ya kira-kira 15% lah lebih tinggi. Nah, kuartal pertama kita mencapai marketing sales 590 miliar, kira-kira 19 atau 20%. Nah, kita berharap kuartal 2 dan 3 biasanya kalau tahun-tahun dulu itu biasanya aktivitas penjualannya lebih banyak. Nah, di industri kami, marketing sales ini tolok ukur yang cukup penting. Jadi, karena kita ada masalah pengakuan ya, seringkali pengakuan kan terjadi pada saat serah terima. Jadi, apa yang kami jual hari ini, itu biasanya belum masuk ke laporan laba rugi menjadi sales revenue ya. Nah, sebelum bisa kami serah terimakan. Jadi oleh karena itu untuk mengerti industri ini kita harus tahu mereka marketing salesnya pencapaiannya bagaimana. Jadi harus cepat sih menurut saya. Nah, ini untuk yang short term kita memang masih dalam masa adaptasi juga dengan kondisi COVID ini. Ya, memang di satu pihak kita sangat berharap vaksinasi sukses. Ya, kelihatannya kalau lihat dari teman-teman ya, teman saya ada yang dokter dan sebagainya, itu saya tanya, kalian dokter kan duluan dapat vaksin, setelah divaksin apakah kasus masih banyak? Ternyata udah berkurang banyak sekali. Jadi kalangan dokter dan pekerja rumah sakit itu cukup terlindungi. Jadi saya agak optimis ya kalau orang vaksin ya, suntik vaksin harusnya sedikit banyaknya dia akan terproteksi sih. Jadi kalau ini bisa kita lakukan dengan cepat, ya mudah-mudahan ekonomi bisa cepat membaik. Ya, memang ya kita tetap harus menjaga social distancing ini. Kita jangan sampai mengalami apa yang dialami oleh India. Kasihan sekali, mereka terlalu cepat melepas pembatasan itu dan akhirnya parah. Oke, Pak, kalau untuk Alam Sutra sendiri, saya sempat dengar ada beberapa ini ya, mungkin beberapa perumahan baru yang dijual kayak LV, terus Hmm. Winona, ya Pak ya, yang sekarang lagi Iya, dipasarkan. ya itu memang sebenarnya saya ada misalnya uh, perumahannya agak mewah, Winona, ya. Ini memang produk yang kita luncurkan tahun lalu, tapi ada COVID diluncurkannya secara online. Jadi saat ini memang uh, di Alam Sutra, di Serpong, ya produk utamanya yang landed house ya, itu adalah Winona. Nah, LFT juga salah satu produk yang menurut rencana, ya seperti saya omongin, rencananya panjang 2 tahun, harusnya diluncurkan tahun lalu, sekitar mungkin Agustus. Tapi kita nggak bisa lakukan, sehingga kita switch menjadi pre-selling, kita hanya coba penjualan online. Nanti kalau kondisi lebih membaik,
kita ingin melakukan semacam launching yang massal. Ya, saat itu kita udah sewa tempat, aula besar, tapi karena COVID nggak bisa dijalankan. Nah, bagi saya produk-produk ini ya, eh, kita kan udah ngalami, maksudnya sepanjang sejarah saya kerja udah beberapa kali krisis ya, maksudnya ada krismon zaman dulu, 98, ya sekarang juga cukup parah. Jadi kita ada filosofi gini, sebenarnya yang kita utamakan itu adalah cash flow di perusahaan. Jadi kalau kondisi industri agak krisis, nah kita nggak terlalu penting untuk cari profit. Jadi perusahaan rela menjual dengan profit yang sangat tipis atau bahkan dengan tidak ada profit demi untuk dapat cash flow. Nah, tapi kalau industri membaik, ya kita make profit lah. Ayo kita make profit. Coba kita dorong harganya lebih tinggi, kita cari untung, ya. Sehingga on average harapan kita ketika booming untungnya banyak, ketika krisis untungnya hampir nggak ada, average masih ada untung. Nah, itu salah satu cara kita hadapi kondisi ini. Jadi sekarang LV sebenarnya produk yang sangat bagus, apartemen kelas atas, ya. Apartemen ini kita pre-selling dengan harga yang sebenarnya sangat menarik saat ini, sangat rendah, ya. Intinya kalau mau dikalkulasi sebenarnya nggak ada profit, ya. Tapi kita rela lakukan ini karena kondisinya krisis, demand juga rendah, orang masih umumnya orang itu takut kalau mau beli properti karena sebagaimana perusahaan juga ya di kondisi krisis cash is king, ya. Pribadi juga sama, kalau krisis kalau bisa saya pegang lah cashnya, ya toh, jangan saya spend dulu, ya. Mereka mau tunggu keadaan agak reda, udah nyaman, baru dia buru-buru mau beli gitu. Nah, bagi kami ya kami sebenarnya anggap ini sudah kegiatan kami, jadi kami tetap jalankan seperti biasa. Kita ada launching 2 tower, maksudnya kita ada jual 2 tower, ya kami percaya keadaan nanti akan berbalik dengan cepat sih. Nah, pada saat itu mungkin harga-harga kita akan adjust sesuai demand ya. Kalau kondisi membaik, harga mungkin kita adjust. Oke, oke. Pak Joseph, mungkin boleh dikasih satu pesan-pesan buat teman-teman investor semuanya sebelum ya nanti saya mau bahas untuk saham-saham yang lainnya gitu. Jadi mungkin ada satu closing statement, kasih semangat atau pesan-pesan investasi baik properti ataupun pasar modal dari Pak Joseph. Sebenarnya ya menurut saya industri properti ini industri yang nggak terlalu sulit ya. Jadi orang kalau mau tekunin sebentar dia udah mengerti. Kelihatannya sangat beresiko karena kalau kita nggak kenal ya bagi saya misalnya kalau saya nggak kenal dunia trading saham itu sangat beresiko sekali. Tapi kalau udah kenal ya toh resikonya kayaknya berkurang. Nah, industri ini juga sama. Industri properti ini juga kalau kita udah kenal, tahu bahwa ini ada siklus. Nah, kita kurang lebih bisa baca siklusnya lagi di titik mana gitu. Nah, sehingga kita bisa melakukan yang tepat pada saat itu, apa sih yang kita harus lakukan, gitu. Sehingga bisa lebih menguntungkan lah, artinya tidak ceroboh dan melakukan investasi yang salah. Saya pikir bagi teman-teman ya yang senang berinvestasi ya, mungkin saya ada hal yang saya mau bagikan gini. Di industri kami ini di properti ada 2 cara untuk berinvestasi. Jadi satu beli saham, gitu, ya, atau kita langsung beli propertinya. Nah, karena ada siklus ya, kita harus mengerti beli saham itu nggak bisa sangat long term, nggak bisa dibeli pegang 10 tahun, nanti dia akan balik kembali. Jadi mungkin kalau beli saham, ya time horizon, time frame-nya harus lebih short term. Tapi kalau beli properti, ya beli real propertinya,
kita harus lakukan sebaliknya. Kita nggak bisa mikir, saya kalau beli, kalau 3 tahun nggak untung, saya nggak mau beli lah. Gitu. Kalau beli propertinya harus berpikir long term, kalau perlu mikir 20 tahun, 30 tahun bagaimana properti yang saya beli ini 30 tahun kemudian value-nya akan di mana. Nah, itu akan memberi kita panduan berinvestasi dengan benar. Nah, kemudian kalau saham ya udah jelas jauh lebih volatile. Bisa-bisa harganya jatuh sampai 50 kalau lagi krisis. Ya, tapi kalau ya oleh karena itu di dunia saham ini saya rasa sangat butuh constant attention ya, perhatian yang tidak putus-putus. Kalau lengah, ketinggalan. Harus jual hari ini, jual besok, mungkin bedanya jauh gitu. Nah, jadi butuh waktu dan perhatian yang luar biasa. Tapi kalau properti real, ya waktu beli harus hati-hati. Carilah properti yang value-nya long term bisa bagus, lokasinya bagus. Habis beli, lupain. Gitu. 10-20 tahun dijamin dia maintain value. Nah, Oke. itu juga satu yang perlu diperhatikan. Nah, saya ada satu yang menarik, tapi ini belum tentu benar ya. Saya kalau tanya orang Barat, ya itu kayaknya mereka nggak senang beli properti, senangnya sewa. Orang Timur lain. Orang Timur itu senang sekali memiliki properti, beli, simpan, nggak dipakai juga dibeli gitu. Kadang belinya kelebihan gitu ya. Tapi saya pikir sebenarnya ya bagi orang-orang di saat umur produktif ya, setidak-tidaknya dia harus punya satu properti yaitu rumahnya sendiri. Ya, jadi portfolio dia itu nggak boleh kurang satu properti sebenarnya. Menurut saya kadang-kadang berpikir kalau saya jalan-jalan di Los Angeles, SF ya, kadang-kadang banyak sekali homeless people ya, kasihan juga ya, kenapa mereka bisa homeless. Saya kadang-kadang berpikir apakah dulu karena mereka mentalitinya saya rental aja. Ya, kalau rental kan artinya income saya banyak loh, tapi karena rental pengeluarannya kecil, sisanya banyak, saya belanjanya juga banyak, konsumsi saya juga banyak, gitu. Sehingga saya nggak mempersiapkan diri ketika saya udah mulai umur pensiun, ya income saya menurun. Saat itu saya rumah belum ada. Nah, saat itu mau beli juga udah nggak bisa. Uang yang dulu banyak itu udah terkonsumsi untuk hal-hal lain gitu. Jadi mungkin ya pandangan saya sekali lagi pandangan saya baiknya yang muda-muda punya satu properti itu minimal deh itu untuk hidup sejahtera jangka panjang. Ya. Terus sendiri kita lihat secara valuasi ini juga masih sangat terdiskon, secara teknikal juga masih sangat terdiskon sekali. Jadi teman-teman cek dan dicek lagi. Jadi kalau saya tampilkan di sini, saya undang hadir di sini ada Pak Joseph Sanusi Chong, CEO dari Alam Sutra. Teman-teman bisa melihat bahwa manajemen ini sangat terbuka, sangat transparan dan sangat jujur sekali. Jadi upside, downside semuanya diceritakan. Kemungkinan saat ini saat yang tepat untuk berinvestasi properti. Saya nggak tahu itu Pak Joseph lebih tahu gitu. Tapi kalau menurut saya saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang terdiskon secara valuasinya dan sektor properti pun kalau kita perhatikan sudah mulai growing ya. Jadi udah mulai ada recovery meskipun tidak secepat di tahun 2019 kemarin. Nah, Pak Joseph, terima kasih banyak Pak Joseph sudah menemani saya malam hari ini. Teman-teman semuanya Terima jangan kasih banyak. mau bahas saham-saham yang lainnya. Pak Joseph, stay healthy, sukses selalu, dan Alam Sutra semakin maju. Dan mungkin Terima nanti, kasih banyak ya. Terima kasih juga untuk rumah. teman-teman semua. Thank you, Pak Joseph. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan dengan saham-saham yang lainnya. Teman-teman, hari ini tadi ada banyak yang nanya tentang Akra dan juga Bank BCA. Kenapa Bank BCA hari ini naik kencang? Salah satunya kalau kita perhatikan untuk BBCA, ya,
BBCA ini udah sesuai dengan antisipasi kita juga, dia membentuk pola inverse head and shoulders. Saya nyalakan lagi komennya ya. BBCA ini pada kuartal 1 tahun 2020 ini membukukan laba bersih yang cukup bagus, 7,04 triliun rupiah pada 3 bulan pertama tahun ini, atau tumbuh 7% secara tahunan atau year on year dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 kemarin. Di tahun 2020 kemarin labanya sekitar 6,58 triliun, dan pada waktu itu pertama kali si BBCA ini dia terdampak dari COVID-19 waktu itu ya. Jadi untuk BCA ini sendiri, untuk rasio kasa, current account and saving account-nya dia naik 15,4% juga year on year atau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan juga membukukan pertumbuhan positif pada pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 3,3% year on year menjadi 14,1 triliun. Jadi meskipun dalam masa pandemi yang sangat tough, BBCA masih bisa bertumbuh ya. Jadi ini yang membuat BCA juga tadi banyak diburu investor ketika ya dianggap harga sahamnya juga masih cukup murah, kemudian earnings kuartal 1 udah cukup bagus. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, teman-teman yang menunggu-nunggu kapan sih harga saham bakalan balik naik, saya sempat bilang menunggu yang pertama laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021. Beberapa udah mulai keluar dan hasilnya cukup oke. Kemudian poin yang kedua, nunggu sepertinya akan ada unicorn yang bakalan IPO di Indonesia, dan sepertinya investor besar ini mereka masih menahan-nahan pelurunya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Laksono Widodo beberapa waktu lalu yang live bersama saya di Instagram Live beberapa hari kemarin juga. Nah, kalau teman-teman tentang BBCA sendiri ini juga masih layak untuk di hold. Kemudian saya masih mau bahas untuk saham perbankan yang lainnya, yaitu Bank BTN. Bank BTN di tahun 2020 kemarin membukukan peningkatan laba yang cukup luar biasa ya, revenue yang cukup oke. Di 2020 laba bersihnya setelah pajak itu naik 666,5% year on year atau dibandingkan dengan full year tahun 2019. Nah, yang menarik, BBTN ini dia pada kuartal 1 tahun 2020 ini juga membukukan, ya saya coba cek dulu ya, semoga saya nggak salah lihat. Earnings-nya di tahun 2021 ini juga cukup bagus. Pendapatan bunganya naik 2,99%, jadi 6,35 triliun. Penyaluran kreditnya juga di kuartal 1 kemarin naik 3,19%. Secara total pertumbuhan kredit di segmen perumahan tumbuh 3,23%. Jadi dia banyak kasih kredit perumahan. Nah, kalau untuk BBTN sendiri secara teknikal, saya cek ya. Hari ini naik lumayan karena memang kemarin naik lumayan karena memang laporan keuangannya juga cukup oke. Hari ini terdiskon tapi masih normal. Kalau saya melihat diskonnya masih cukup normal. Teman-teman kalau mau buy and hold untuk jangka menengah beberapa bulan ke depan, timingnya masih cukup oke. Disclaimer on juga ya teman-teman ya. Dan ada satu perusahaan lagi, satu emiten lagi yang masih sangat menarik sekali untuk investasi jangka menengah juga bisa, yaitu Akra. Akra ini melaporkan pertumbuhan laba bersih di kuartal 1 tahun 2021. Jadi ini udah mulai data-data recovery ya. Ini dia naik 58% dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020 kemarin, sudah mulai recovery. Nah, kenapa dia bisa untungnya naik sebesar itu? Karena ada efisiensi, karena ada penghematan jaringan infrastruktur untuk supply chain Akra yang tersebar di Indonesia, dan juga didukung oleh platform IT yang memungkinkan Akra ini bisa mengirimkan produk secara lebih efisien. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, Akra ini di kuartal keempat atau di tahun 2020 kemarin, full year 2020 itu juga resultnya cukup bagus. Akra juga punya ada JIPE atau Java Integrated Industrial Port Estate, properti ya, sektor propertinya untuk Akra ini. Ini dia ada menghasilkan peningkatan pendapatan naik sebesar
ini kontribusinya kontribusinya terhadap total pendapatan Akra itu naik jadi sekitaran 8% gitu. Jadi ini cukup bagus juga untuk Akra. Akra secara fundamental sangat menarik dan secara teknikal untuk Akra ini juga masih belum jauh dari area supportnya. Meskipun hari ini Akra naik cukup signifikan 4,5%, tapi ini masih dekat-dekat area support 3120. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli dan simpan untuk beberapa bulan ke depan, saya rasa Akra menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik karena fundamentalnya cukup kuat dan harga saat ini juga cukup terdiskon. Oke teman-teman, sampai di sini aja live Instagram malam hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak saham lain yang belum terjawab atau terbahas. Kita akan lanjutkan besok hari Senin depan. Dan jangan lupa besok hari Sabtu itu jam 10 pagi akan ada seminar online diskon Vaganza. Kita 1 jam aja, tapi kita akan bahas secara total juga, kita akan bahas untuk teknikal dari cryptocurrency yang banyak banget nanyain tentang Doge ini gimana. Kayaknya ada beberapa yang nyangkut juga, tapi kalau M-Trade kemarin Doge kita ada keluar profit taking, profit sekitaran 200%, tapi untuk koin-koin yang lain banyak yang kena pembatasan risiko juga, to be perfectly honest gitu. Oke, buat teman-teman yang mau ikut untuk SODV-nya, yang non-member bisa ikut besok jam 8 malam di mtrade.id/SODV. Daftarnya di situ dengan kode promonya ASRI. Untuk SODV umum akan tetap ada untuk CryptoPix-nya, technical analysis untuk kriptonya. Sedangkan untuk saham, pilihan saham secara detailnya hanya untuk user mtrade. Tapi secara sektoral, semuanya secara fundamental kita kasih juga. Semoga bermanfaat. Saya Ellen May. Salam profit. Selamat malam. Stay healthy everyone.